penobatan yang tak terduga, hari ketika William diproklamasikan sebagai raja dan isyarat Camilla mengejutkan dunia. Dunia tidak siap. Kamera menyiarkan langsung. Jutaan pemirsa mengikuti apa yang tampak seperti tindakan rutin monarki Inggris, sebuah institusi yang mahir dalam mengatur kekuasaan. Namun, apa yang terjadi pagi itu menghancurkan tradisi berabad-abad dalam hitungan menit. Pangeran William diproklamasikan sebagai raja tanpa peringatan, tanpa pengumuman sebelumnya, tanpa pidato perpisahan dari ayahnya, raja yang berkuasa saat itu, Charles III. Dan di barisan depan, tertangkap oleh lensa zoom yang tak henti-hentinya, wajah Camilla yang sedih menjadi gambar hari itu, pucat, kaku, dengan bibir sedikit terbuka dan tatapannya tertuju pada sesuatu yang kosong. Isyarat yang bagi banyak orang melambangkan pengkhianatan, bagi yang lain kejutan, dan bagi yang lainnya lagi, runtuhnya keseimbangan internal yang telah hancur selama berbulan-bulan. Sebuah upacara yang melanggar skenario, tepat pukul 11.00 pagi. Ketika jaringan televisi nasional menghentikan siaran reguler mereka, tidak ada pembukaan yang khidmat, tidak ada pernyataan dari istana. Gambar menunjukkan William dengan pakaian upacara lengkap melangkah maju dengan ketenangan yang hampir tak terhindarkan. Charles tidak hadir, tidak ada pesan yang direkam, tidak ada transisi bertahap, hanya sebuah tindakan langsung. Uskup Agung Canterbury mengucapkan formula yang menyatakan pengangkatan penguasa baru. Di aula, keheningan terasa berat. Para pejabat saling bertukar pandangan sekilas. Di belakang William, Catherine, Putri Wales, mempertahankan ketenangan yang teguh meskipun ketegangan dalam ekspresinya tidak luput dari perhatian para pengamat yang lebih jeli. Namun, wajah Camilla lah yang membuat media sosial heboh. Gambar itu, tangannya mencengkeram kursi, kulitnya yang pucat, ketidakpercayaannya yang jelas menjadi viral dalam hitungan detik. Mengapa Charles tidak ada di sana? Apakah dia turun takhta secara diam-diam? Apakah itu ketidakmampuan medis yang tiba-tiba? Atau manuver yang diperhitungkan? Rumor, teori, dan transisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Spekulasi dengan cepat muncul. Beberapa analis menyarankan masalah kesehatan serius Raja Charles III, sementara yang lain berbicara tentang perpecahan internal di dalam istana. Presiden sejarah diangkat, mulai dari pengabdian paksa hingga krisis konstitusional. Namun, transisi ini memiliki karakter yang berbeda. Transisi ini dilakukan secara langsung, tanpa publisitas media sebelumnya, dengan Ratu Permaisuri tampaknya tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Para ahli hukum konstitusional Inggris mulai menyebutkan klausul-klausul yang kurang dikenal yang memungkinkan transfer kekuasaan mendesak dalam keadaan luar biasa. Ketentuan-ketentuan yang terkubur dalam kerangka hukum kerajaan jarang digunakan, tetapi secara teknis berlaku. Pertanyaan yang tak terhindarkan adalah, apakah ini reaksi improvisasi atau hasil dari rencana yang dirancang dengan cermat? Fakta bayangan. Sumber-sumber yang dekat dengan lingkaran kerajaan, menurut kebocoran selanjutnya ke beberapa media, menunjuk pada pertemuan-pertemuan rahasia yang diadakan beberapa bulan sebelumnya di Sandringham. Pertemuan pribadi antara Charles dan putra sulungnya, jauh dari prosesi seremonial biasa. Di sana, menurut catatan ini, Raja mengakui tidak hanya memburuknya kesehatan fisiknya, tetapi juga beban emosional dari pemerintahan yang ditandai dengan ketegangan keluarga, skandal publik, dan institusi yang terus-menerus diawasi. Charles dilaporkan tidak meminta belas kasihan, tetapi kerjasama. Ia khawatir monarki tidak akan mampu bertahan menghadapi krisis berkepanjangan lainnya. Solusinya, meskipun drastis, harus segera, bijaksana, dan terkendali. Dalam konteks ini, muncul kemungkinan untuk mengaktifkan ketentuan hukum luar biasa untuk memungkinkan William mengambil alih fungsi kedaulatan tanpa proses abdikasi publik tradisional. Ketidakhadiran yang mencolok dari keputusan tersebut. Namun yang paling menimbulkan kontroversi adalah dugaan pengecualian Camilla dari musyawarah ini. Menurut sumber internal, ia tidak diberitahu tentang besarnya rencana tersebut sampai sudah tidak dapat diubah lagi.
Mereka yang dekat dengan lingkaran kerajaan menyatakan bahwa Charles mulai tidak mempercayai jaringan pengaruh istrinya yang semakin luas di dalam istana. Ini bukan perpisahan pribadi, melainkan perpisahan strategis. Ia khawatir bahwa perlawanan internal apapun akan mempersulit transisi yang dianggapnya mendesak. Jika ini benar, adegan yang disiarkan langsung itu bukan hanya kejutan publik, tetapi juga kejutan pribadi. Camilla tidak sedang memainkan peran. Ia menghayati momen itu secara langsung. Kenaikan William dan narasi baru. Saat musik upacara berlanjut dan William mengucapkan sumpahnya, menjadi jelas bahwa sesuatu yang tidak dapat diubah telah terjadi. Monarki Inggris, simbol kontinuitas dan stabilitas, baru saja menunjukkan bahwa ia pun dapat menciptakan kembali dirinya sendiri dengan presisi yang tepat. William menampilkan citra ketenangan yang terkendali, seolah-olah momen itu telah dipersiapkan sepanjang hidupnya. Tidak ada keraguan, tidak ada gerakan improvisasi, transisi tampak bersih meskipun secara emosional bergejolak. Bagi banyak pengamat internasional, pesannya jelas. Kerajaan memprioritaskan kelangsungan institusional di atas narasi pribadi apapun. Ketakutan akan suksesi. William di Cakrawala. Keseimbangan mulai runtuh ketika rumor tentang kemungkinan percepatan suksesi mulai beredar di kalangan istana. Nama William, Pangeran Wales, semakin sering disebut. Kehadirannya di depan publik meningkat, kepemimpinannya menguat, dan popularitasnya jauh melampaui anggota keluarga kerajaan aktif lainnya. Bagi Camilla, ini bukan sekadar formalitas institusional. Ini adalah ancaman langsung. Sumber yang dekat dengan rumah tangga kerajaan mengklaim bahwa secara pribadi, Ratu mulai menyatakan keprihatinan. Kontak rahasia dilakukan dengan beberapa media. Artikel-artikel muncul yang mempertanyakan kesiapan emosional William, menggambarkannya sebagai pewaris yang enggan, dihantui oleh trauma masa lalu, dan tidak aman di bawah beban takhta. Tidak pernah ada bukti langsung yang menghubungkan narasi-narasi ini dengan Camilla, tetapi waktu penyampaian pesan-pesan tersebut menimbulkan kecurigaan di kalangan penguasa. Kenangan akan Diana tetap menjadi faktor penentu. Bagi William, itu bukan hanya kenangan, itu adalah warisan moral. Setiap kali ia melihat institusi tersebut menulis ulang narasi masa lalu, ia merasa kisah ibunya dikesampingkan demi mereka yang telah bertahan secara politik. Dua istana, satu lingkungan kekuasaan. Ketegangan tidak terbatas pada hubungan antara Camilla dan William. Meningkatnya popularitas Catherine, Putri Wales, menimbulkan gesekan yang jelas. Karismatik, mudah didekati, dan dengan citra publik yang sempurna, Catherine menjadi wajah modern monarki. Menurut laporan internal, Camilla sering mempertanyakan jadwal sang putri, kehadirannya di acara-acara resmi, dan peran pentingnya dalam foto-foto resmi. Apa yang bermula sebagai perbedaan logistik akhirnya mengkristal menjadi dua blok yang jelas berbeda di dalam istana, yang disebut keluarga William dan pengadilan Camilla. Lingkaran yang terakhir ini, yang terdiri dari penasihat terpercaya dan loyalis lama, beroperasi sebagai kabinet paralel. Mereka mengelola citra ratu, mengoordinasikan komunikasi strategis, dan mempromosikan kehadiran yang lebih besar dalam urusan kenegaraan. Camilla melihat dirinya sebagai elemen yang sangat diperlukan dalam stabilitas pemerintahan. Namun di dalam jaringan yang terjalin rapi ini, kecemasan mulai tumbuh. Panggilan telepon larut malam semakin banyak. Apakah Charles benar-benar mempertimbangkan transisi dini? Apakah William diposisikan di belakangnya? Keheningan yang menjawab pertanyaannya lebih meresahkan daripada konfirmasi apapun. Upaya terakhir. Beberapa jam sebelum upacara penting, Camilla mencari pertemuan tatap muka terakhir dengan Raja. Saksi mata menggambarkan pertemuan itu sebagai pertemuan yang tenang, tetapi penuh dengan ketegangan emosional. Charles, yang tampak kelelahan, menolak untuk menunda apa yang dianggapnya tak terhindarkan. Itu adalah titik balik. Wanita yang selama bertahun-tahun menduduki pusat dunia politik dan pribadinya mulai dikesampingkan dalam keputusan-keputusan bersejarah. Sementara itu, William menghadapi pertempuran internalnya sendiri.
Dia tidak pernah mengejar mahkota, justru mahkotalah yang mengejarnya. Selama beberapa dekade, dia dengan patuh mengikuti tradisi dan protokol tanpa pertanyaan publik. Tetapi iklim intrik, rumor, dan setengah kebenaran mendorongnya hingga batasnya. Konfrontasi itu tak terhindarkan. Clarence House, ledakan yang terpendam. Di sebuah ruangan pribadi di Clarence House, William menghadapi Camilla. Tanpa kamera atau penasihat, menurut sumber yang dekat dengan mereka, itu adalah percakapan yang intens, syarat dengan kebencian yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Dia mempertanyakan campur tangannya dalam perencanaan suksesi dan perannya dalam dinamika keluarga. Dia menjawab dengan dingin, menuduhnya lemah, terlalu emosional, dan kurang tekad. Tidak ada yang menyerah, tetapi keretakan itu sudah terlihat. Pada saat itu, William tidak sendirian. Anne, putri kerajaan, secara diam-diam mendukung posisinya sesuai dengan pembelaannya yang telah lama terhadap disiplin institusional. Pangeran Edward, Adipati Edinburgh, juga menunjukkan kecenderungan terhadap transisi yang didasarkan pada persatuan daripada strategi politik. Namun, dukungan yang menentukan datang dari dalam. Dalam keheningan fajar, Catherine menggenggam tangan suaminya dan mengucapkan kata-kata yang menghilangkan keraguan terakhirnya. Dia selalu siap, dia hanya tidak mempercayainya. Surat yang mengubah arah. Pada hari yang sama, Willem Alexander menulis surat kepada ayahnya. Itu bukan pesan untuk pers atau aparatur kelembagaan. Itu adalah deklarasi prinsip pribadi untuk melayani tanpa topeng, untuk memimpin tanpa kompromi. Dia meninggalkannya di ruang kerja raja, tersegel, tanpa saksi. Yang terjadi selanjutnya bukanlah rasa takut, melainkan tekad. Namun, perubahan terakhir datang dari Charles. Dalam pertemuan pribadi dengan lingkaran terdekatnya, raja membuat pengakuan yang tak terduga. Itu bukan hanya perpisahan simbolis, itu adalah penafsiran ulang atas pemerintahannya sendiri. Dia mengakui kesalahan, ketegangan yang belum terselesaikan, dan keputusan yang telah menandai keluarganya. Kata-kata itu, yang tidak pernah dimaksudkan untuk konsumsi publik, akhirnya sebagian bocor, menghasilkan gempa politik dan media. Bagi Camilla, itu berarti runtuhnya harapan untuk mengendalikan narasi suksesi. Keheningan itu, akunya bukan semata-mata karena kehati-hatian kelembagaan, itu adalah rasa takut, itu adalah kebanggaan, keinginan untuk mempertahankan ilusi kendali dalam sebuah institusi yang justru berkembang pesat berkat penampilan yang tak tergoyahkan itu. Namun, penyakit bukanlah satu-satunya hal yang muncul. Ia juga berbicara tentang rasa bersalah yang, menurut kata-katanya sendiri, telah menghantuinya sejak kematian Diana Spencer. Ia mengakui bahwa institusi tersebut bereaksi dingin terhadap kesedihan publik dan bahwa ia, sebagai pewaris takhta pada saat itu, tidak tahu bagaimana atau tidak mampu memperbaiki keadaan. Aku membiarkan masa lalu menentukan masa kini, katanya, suaranya bergetar, dan dengan demikian, aku membahayakan masa depan. Pada titik itu, pengakuan tersebut menjadi lebih halus. Tanpa membuat tuduhan langsung, ia memikul tanggung jawab karena telah membiarkan Camilla naik tanpa pertanyaan ke peran permaisuri. Tidak ada celaan terbuka, tetapi ada kelalaian yang fasih ketika ia berbicara tentang masa depan mahkota. Ketidakhadiran itu lebih berat daripada pernyataan apapun. Pesan untuk William. Pengalihan yang tak terhindarkan. Momen penting tiba ketika raja mengalihkan pandangannya ke kamera dan berbicara langsung kepada putra sulungnya, William. Ia memuji ketenangannya, rasa tanggung jawabnya yang tidak pernah mencari sorotan, tetapi juga tidak menghindari tanggung jawab. Ia menyoroti kemampuannya untuk memimpin tanpa ambisi yang terlihat, sebuah sifat yang ia mengisyaratkan membedakannya dari generasi sebelumnya. Dan kemudian ia mengucapkan kalimat yang akan mengubah jalannya sejarah monarki baru-baru ini. Mahkota sekarang harus pergi ke tempat yang benar-benar menjadi miliknya. Itu bukanlah pengumuman resmi tentang pengabdian, tetapi dalam konteks penyakitnya dan beban moral yang digambarkannya, pernyataan itu memiliki bobot yang pasti. Rekaman itu, menurut sumber istana,
tidak pernah dimaksudkan untuk dirilis ke publik. Namun, seseorang di lingkaran dalam memutuskan untuk membocorkannya. Dalam beberapa jam, isinya sampai ke tangan jurnalis dan penasihat berpengaruh. Keesokan paginya, negara terbangun dengan berita utama yang berbicara tentang transisi yang akan segera terjadi. Bagi Camilla, kebocoran itu sangat menghancurkan. Otoritasnya selalu bertumpu pada persepsi stabilitas dan penerimaan publik yang semakin meningkat terhadap sosoknya. Dengan satu pengakuan, struktur simbolis itu runtuh. Upacara yang mengubah narasi. Apa yang seharusnya menjadi tindakan khidmat menjadi salah satu momen yang paling banyak dibicarakan dalam sejarah monarki Inggris baru-baru ini. Di aula upacara yang megah yang syarat dengan tradisi berabad-abad, William maju, pedang di tangan. Suasananya berat, hampir penuh penghormatan. Tidak ada keraguan dalam langkahnya. Ketika ia mulai mengucapkan sumpah kuno, keheningan menjadi mutlak. Di sampingnya, Catherine menyaksikan air mata menggenang di matanya. Itu bukan air mata kemenangan, tetapi kesadaran sejarah. Mereka tahu bahwa ini bukan kemenangan pribadi, tetapi titik balik institusional. Tetapi semua mata tidak hanya tertuju pada penguasa baru, mereka juga tertuju pada Camilla. Duduk beberapa langkah jauhnya, kaku, wajahnya pucat, tangannya mencengkeram kain gaunnya. Ia tampak sedang berjuang melawan gejolak batin. Para saksi mengklaim bahwa ia menggumamkan sesuatu kepada para ajudannya. Para ahli pembaca bibir yang dikonsultasikan oleh pers tabloid menyatakan bahwa ia mungkin mengatakan ini bukan rencananya. Ketika mahkota secara simbolis diserahkan kepada William, hadirin bertepuk tangan dengan hormat. Di tengah tepuk tangan yang agak redup itu, Camilla mencoba untuk duduk tegak. Ia meraih sandaran tangan, terhuyung lalu kembali terduduk di kursinya. Gerakan itu singkat tetapi cukup. Kamera merekam setiap detiknya. Dalam beberapa menit, gambar-gambar itu beredar di seluruh dunia. Wajah pucat ratu disiarkan langsung. Momen pergantian kekuasaan. Jatuhnya ratu yang melambangkan sebuah akhir. Narasi pun telah terbentuk. Antara martabat dan badai. Yang luar biasa adalah reaksi William. Tidak ada gestur perayaan, tidak ada tatapan kemenangan. Hanya tekad. Matanya bertemu dengan mata Catherine, menyadari bahwa beban institusi kini berada di pundak mereka. Namun, drama sesungguhnya baru saja dimulai. Di balik pintu istana yang tertutup, Camilla tidak menerima skenario baru itu dengan pasrah. Sumber internal menggambarkan ketegangan selama beberapa hari, pertemuan pribadi, dan peringatan terselubung. Ia merasa dikhianati, dipermalukan, dan kehilangan pengaruh tanpa peringatan. Jika ia tidak dapat memerintah sepenuhnya, ia siap, menurut orang-orang terdekatnya, untuk memberikan tekanan dari balik layar. Ungkapan yang mulai beredar di koridor istana sangat gamblang. Jika mereka menginginkan perang, mereka akan mendapatkannya. Monarki Inggris yang ahli dalam mengelola krisis publik kini menghadapi konflik internal yang mengancam akan merusak keseimbangan yang rapuh. Terungkapnya penyakit Charles III tidak hanya membuka pintu bagi suksesi yang dipercepat, tetapi juga mengungkap luka lama dan persaingan yang belum terselesaikan. Penobatan yang tak terduga dan pengkhianatan pribadi. Proklamasi William, Pangeran Wales sebagai raja tidak hanya mengganggu keseimbangan institusional, tetapi juga menghancurkan fakta internal yang rapuh yang menyatukan keluarga kerajaan. Yang paling menyakitkan Camilla bukanlah kehilangan peran utamanya, tetapi kenyataan bahwa ia tidak mengantisipasinya. Orang-orang terdekatnya berbicara tentang pengkhianatan, tidak hanya politik tetapi juga pribadi. Dalam waktu 48 jam setelah upacara, sumber-sumber yang dekat dengan keluarga kerajaan mengkonfirmasi bahwa Camilla memanggil penasihat hukumnya untuk pertemuan pribadi dan rahasia. Ia menuntut kejelasan mengenai hak-haknya, gelar-gelarnya, dan aksesnya ke properti yang telah dianggapnya aman selama bertahun-tahun. Nada bicaranya, menurut mereka yang hadir, lugas dan tajam. Ia merasa kehilangan sesuatu yang telah dijanjikan kepadanya. Di dalam istana, beberapa orang menafsirkan langkah ini sebagai deklarasi perang. Ancaman arsip
pribadi. Apa yang terjadi selanjutnya meningkatkan ketegangan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Camilla, yang selalu teliti, dilaporkan telah menyimpan korespondensi pribadi dengan Charles selama bertahun-tahun, bersama dengan pertukaran yang rumit dengan penasihat kerajaan dan komunikasi yang, jika dipublikasikan, dapat membahayakan narasi resmi tentang persatuan. Seorang sumber internal menggambarkan materi ini sebagai kebenaran yang diarsipkan dengan cermat. Bukan skandal yang meledak, tetapi fragmen yang mampu mengikis citra kohesi yang dengan susah payah diproyeksikan oleh monarki. Pada saat yang sama, Camilla secara diam-diam telah menghubungi mantan ajudan, staf yang pensiun, dan bahkan anggota keluarga kecil yang masih setia kepadanya. Tujuannya tampak jelas, untuk membangun blok perlawanan internal terhadap tatanan baru yang dipimpin oleh William. Namun, setiap langkah memperdalam keretakan. Charles terjebak di tengah badai. Di tengah badai, Charles mendapati dirinya dalam posisi yang mustahil. Sudah melemah secara fisik dan emosional, ia terpaksa menengahi antara kemarahan istrinya dan otoritas tenang putranya. Pria yang selama bertahun-tahun telah mencoba untuk mempertahankan stabilitas keluarga, kini tampak kewalahan oleh peristiwa-peristiwa tersebut. Ketegangan mulai merembes keluar. Tanpa pernyataan resmi, tetapi dengan isyarat yang jelas, istana mulai melakukan konfigurasi ulang secara diam-diam. Akses terbatas ke beberapa kediaman, pengucilan dari acara-acara penting, dan secara bertahap menyingkirkan Camilla dari pandangan publik. Pesannya jelas dan menghancurkan. Peran aktifnya telah berakhir. Keteguhan hati Catherine yang diam. Di tengah badai, satu sosok tetap tenang. Catherine, Putri Wales. Dihadapkan dengan desas-desus tentang kemungkinan ancaman atau kebocoran informasi, tanggapannya tenang. Biarkan kebenaran berbicara lebih keras daripada rasa takut. Itu bukan pernyataan sembarangan, itu adalah garis pemisah. Catherine menyadari bobot simbolis setiap kata, menghindari konfrontasi langsung, tetapi memperjelas bahwa pemerintahan baru tidak akan didasarkan pada rasa takut atau pemerasan emosional. Sikapnya memperkuat citra stabilitas yang perlu diproyeksikan William. Pidato yang menandai era baru. Dalam pidato pertamanya sebagai raja, William tidak hanya mengulangi formula tradisional. Ia berbicara tentang pengabdian dan kewajiban, memberi penghormatan kepada ayahnya, tetapi memperkenalkan nuansa baru, kebutuhan akan kejelasan modern dan kebenaran emosional di dalam institusi tersebut. Ia mengumumkan sebuah inisiatif yang berfokus pada kesehatan mental, transparansi, dan rekonsiliasi keluarga. Ini merupakan respons implisit terhadap gejolak media dan konflik internal selama bertahun-tahun. Pesannya tegas, monarki tidak akan lagi bersembunyi di balik keheningan yang kaku. Ketika ia menyebut Catherine sebagai ratu rakyat, isyarat itu melampaui protokol. Itu bukan gelar resmi, melainkan pengukuhan simbolis di mata publik. Tepuk tangan mengukuhkan momen tersebut. Kemudian muncullah pengumuman struktural, redistribusi fungsi, redefinisi peran, dan reorganisasi upacara. Namun, satu nama yang secara mencolok absen adalah Camilla. Ia tidak disebutkan, tidak dihormati, dan tidak diintegrasikan ke dalam skema baru tersebut. Kelalaian itu lebih bermakna daripada pernyataan apapun. William menutup pidatonya dengan sebuah kalimat yang bergema jauh di luar tembok istana. Mahkota ini bukan warisan, ini dipercayakan. Itu adalah deklarasi seorang raja yang bertekad untuk menjalankan kekuasaan sebagai tanggung jawab, bukan hak istimewa. Amplop tertutup yang mengubah segalanya. Tepat ketika krisis tampaknya mencapai titik stabilisasi, sebuah elemen tak terduga muncul. Sebuah amplop tertutup yang ditemukan di brankas pribadi Charles. Amplop itu tidak tercantum dalam catatan resmi dan tidak diproses melalui saluran biasa. Di dalamnya terdapat surat tulisan tangan. Bertanggal hanya sebulan sebelum pelantikan William, surat itu berisi pesan yang ditujukan kepada putra-putranya, William dan Harry. Nada surat itu bukan bersifat institusional, tetapi intim. Charles mengungkapkan kebanggaan dan juga permintaan maaf.
Ia berbicara tentang rekonsiliasi dan rasa sakit yang disebabkan oleh perpecahan keluarga. Namun paragraf terakhir memicu gempa bumi baru. Charles menetapkan bahwa perhiasan pribadi Diana yang bukan milik kerajaan tetapi diberikan kepadanya secara pribadi harus diserahkan sepenuhnya kepada Catherine. Tidak ada redistribusi, tidak ada perselisihan. Keputusan itu tegas. Lebih dari sekadar pengalihan aset, itu ditafsirkan sebagai deklarasi simbolis, warisan emosional. Diana kini terhubung dengan calon ratu, bukan kepada Camilla, bukan kepada keseimbangan politik, tetapi kepada kesinambungan sentimental. Besarnya isyarat itu, sederhananya, sangat luar biasa. Itu bukan hanya tindakan simbolis atau penegasan kembali dinasti. Itu, di atas segalanya, adalah deklarasi intim dan definitif tentang kenangan mana yang ingin dilindungi oleh raja dan tempat apa dalam sejarah kerajaan yang ingin ia abadikan. Dalam kata-kata tertulis terakhirnya, raja yang diidentifikasi oleh banyak orang sebagai Charles III meninggalkan lebih dari sekadar instruksi. Ia meninggalkan sebuah pengakuan. Dokumen itu yang ditulis dengan bahasa yang terukur dan sangat manusiawi, mengungkapkan kegelisahan yang telah beredar dalam bisikan di koridor istana selama bertahun-tahun. Raja berbicara tentang kebingungan di bulan-bulan terakhirnya, tentang perasaan dikucilkan dari keputusan-keputusan penting, dan tentang sensasi dibimbing oleh suara-suara yang bukan sepenuhnya miliknya. Implikasinya langsung terasa. Tanpa menyebut Camilla secara langsung, bayangan pengaruhnya tersirat di antara baris-baris tulisan, kali ini bukan sebagai gosip istana, tetapi sebagai kesaksian tertulis. Aspek yang paling mencolok bukanlah apa yang dikatakannya tentang kekuasaan, tetapi apa yang dihilangkannya. Ia tidak menyebutkan gelar, warisan, atau tugas-tugas kelembagaan. Pesan terakhirnya sangat sederhana, biarkan cinta, bukan warisan, yang menentukan pemerintahanmu. Sebuah frasa yang lebih dari sekadar nasihat terdengar seperti peringatan. Dokumen itu bocor hanya beberapa jam kemudian. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab, tetapi dampaknya langsung dan global. Media di seluruh dunia menganalisis setiap kata, setiap jeda, setiap kemungkinan makna ganda. Bagi lembaga yang disebut perusahaan, itu adalah krisis reputasi lainnya. Namun, bagi publik, itu adalah bentuk penutupan emosional. Bagi Camilla, diam adalah satu-satunya respons. Dengan mahkota yang diwariskan, kebenaran yang terungkap, dan seorang ratu yang menjadi pusat kontroversi, monarki memasuki fase baru. Itu bukanlah transisi yang mulus atau tanpa rasa sakit. Bekas luka terungkap, sebuah pengingat bahwa bahkan institusi tertua pun terbuat dari keputusan, kelemahan, dan emosi manusia.